kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, suatu fakta hidup bahwa kita masih hidup di dunia ini. Benar? Ya. Kaki kita masih menginjakan bumi. Dan kita masih mengalami pergumulan hidup. Mungkin ada pergumulan di sini yang sakit. Mungkin ada pergumulan tentang keuangan. Ya. Mungkin juga pergumulan tentang keluarga. Itulah pergumulan kita sehari-hari. Nah, tetapi bagaimana kita mensiasati semuanya itu? Di sini dikatakan bahwa memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Jadi berjuang kita dengan cara seperti apa? Karena senjata kami di dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan apa? Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Inilah yang saya akan garis bawahi. Kuasa Allah. Allah memang berkuasa. Sehingga di dalam Matius 19 ayat 26 katakan, tidak ada hal yang tidak mungkin buat Allah. Nah, betul. Buat Allah tidak ada hal yang tidak mungkin. Apapun bisa dilakukan oleh Allah. Tetapi pada tahun 340 sebelum Masehi, seorang filsuf yang namanya Epikuros itu meragukan kemahaan Allah. Dia katakan begini, kalau Allah mau, pasti dia mampu dan berkuasa untuk menghapus kejahatan. Dan kalau Allah mampu, pasti dia mau dan berkuasa untuk menghapus kejahatan. Tetapi kenapa? Meskipun Allah mau dan mampu serta berkuasa untuk membasmi kejahatan, kejahatan tetap ada. Itu dipertanyakan 341 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, Yesus telah lahir ke bumi ini 2024 tahun yang lalu. Tapi pertanyaan itu tetap masih ada sampai dengan saat sekarang. Mungkin di antara kita juga ada yang bertanya seperti itu. Yesus sudah hadir loh. Udah 2024 tahun yang lalu. Itu suatu proses yang lama Pak Doni ya. 2024 itu bukan proses yang pendek. Proses yang sangat panjang. Tetapi kenapa kejahatan masih ada? Nah, bagaimana kita menemukan jawaban dari pertanyaan ini? Di Amerika, di suatu barbershop terjadi pembicaraan antara seorang anak muda yang pengikut Kristus. Taunya dari mana pengikut Kristus? Pertama dia pakai salib, yang menunjukkan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Tapi jangan salah, di Amerika itu juga banyak yang pakai salib, tapi nggak tahu Kristus. Nah, ini kebetulan memang anak muda ini pengikut Kristus. Sementara yang mencukur, tukang cukurnya sendiri, barbernya ini sendiri, itu nggak kenal Tuhan. Bukan nggak kenal Tuhan, dia tahu Tuhan, tapi dia lebih suka kalau Tuhan itu nggak ada. Ya, artinya komunis, ya, atau ateis. Kemudian dia berkata kepada anak muda ini, anak muda, kau pengikut Kristus? Ya, saya pengikut Kristus. Kau baca Alkitab? Ya, saya baca Alkitab. Kau menjalankan hidup seperti yang diperintahkan Kristus? Ya, saya menjalankan hidup. Lalu kata barbershopnya ini, coba kau lihat di dunia ini. Begitu banyak orang-orang yang jahat. Padahal Tuhan Yesus Kristus katanya sudah hadir. Apa dampaknya kelahiran Yesus kepada dunia ini? Toh masih banyak sekali orang yang menipu, banyak sekali orang yang berdusta, banyak sekali orang yang korupsi. Dan itu fakta yang kita lihat, kan?
Jadi kira-kira salah nggak tukang barbershopnya ini mengatakan seperti itu? Seperti kita juga merasa nggak salah waktu mengatakan. Bahkan kita meragukan apa benar Yesus berdampak dalam kehidupan kita. Ngeri ya? Hal yang sangat sepele. Kadang-kadang di rumah tangga kita sendiri juga, Tuhan, kenapa istri saya nggak berubah? Kenapa mulutnya itu masih 15.000 kata keluar tiap hari? Betul ya? Kalau ibu-ibu katanya 15.000 kata ya. Sementara kalau saya jadi pendeta, satu hari ini lebih daripada 15.000 kata. Sehingga sampai di rumah saya bisa diam, cuma bisa dengar. Karena sudah kehabisan kata-kata. Nah, kembali ke barbershop ini. Anak muda ini akhirnya goncang juga imamnya. Benar juga ini tukang cukur. Apa ya dampaknya? Mungkin untuk pribadi saya sendiri, saya masih bahagia. Tetapi saya banyak sekali melihat orang sengsara di luar sana. Banyak orang yang miskin, orang yang sakit. Apa dampaknya Yesus dalam kehidupan kita? Wah, mulai goncang iman. Dan pada akhirnya setelah selesai, dia keluar, tapi sampai luar. Dia lihat banyak sekali orang-orang yang gondrong. Bukan perempuan ya tentunya yang gondrong. Laki-laki yang rambutnya panjang-panjang. Dia lihat satu. Akhirnya dia dapat ide. Nah, aku dapat ide. Salah satu dari orang yang gondrong itu dia panggil, dia bawa masuk ke dalam barbershop. Anak muda bilang gini, "Hei, tukang cukur, saya nggak percaya kamu tukang cukur." Loh, nggak percaya bagaimana? Kamu kan udah saya cukur. Iya, saya nggak percaya. Buktinya ini masih banyak. Ini salah satu yang saya bawa, ini orang yang masih gondrong. Dan di luar sana masih banyak orang yang gondrong. Tukang cukurnya bilang, ya dia nggak datang ke saya. Coba kalau dia datang ke saya gunting rambutnya, potong rambutnya, dan ganteng seperti kamu. Nah, itu juga sama dengan saya. Kalau saja semua orang mau datang kepada Kristus, pasti akan diselamatkan. Itulah makna dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepada Anak tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini hal yang biasa untuk kita. Mungkin kita tidak akan tergoncang dengan keadaan itu. Tetapi yang pagi ini Roh Kudus memesankan kepada saya untuk berbicara tentang kuasa Allah. Kadang-kadang kita merasa, kok siapa saya? Seperti Pak Yuke bilang tadi kan di sini. Ya, hidup ini kan sementara ya Pak Yuke, betul ya? Berapa tahun sih hidup kita? Mazmur 90 ayat 10 katakan hidup kita hanya 70 tahun. Kalau kuat 80. Ya, umur saya sekarang udah 67 tahun. Jadi berarti sisa tinggal 3 tahun. Wah, itu kan buat orang yang ya, saya kejadian 6 karena umur saya 120 tahun. Saya nggak mau 70. Amin. Siapa di sini yang mau 120 tahun? Oma, angkat tangan, Oma. Hah? Apa takut nggak ada teman nanti? Ya, artinya memang bukan masalah panjang umur atau pendek. Tetapi apakah kita saat sekarang ini mempunyai kuasa sepertinya seperti Tuhan yang berkuasa? Pak Anan jangan menyamakan kita dengan Tuhan. Nggak boleh. Siapa bilang? Ya, dalam Markus 3 ayatnya yang ke-23 katakan apa? Tidak ada hal yang tidak mungkin buat orang percaya. Halo? Bukankah kita semua di sini orang percaya? Pak, Bu, saya lawyer. Kalau saya diberi kuasa sama orang, kalau orang Batak bilang saya bisa punya hepeng. Apa hepeng? Duit. Oh, duit, saya pikir nggak tahu.
Jadi setiap orang yang memberikan kuasa kepada saya untuk mengurus perkaranya di pengadilan, saya dapat apa? Dapat uang. Tapi ada syarat untuk saya diberikan kuasa. Syaratnya apa? Satu, saya harus punya KTA, kartu tanda anggota sebagai seorang advokat. Kalau enggak, saya bisa ditangkap polisi karena ada undang-undangnya. Nah, bagaimana dengan kita orang Kristen ini, orang yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita menjadi pemegang kuasa? Sehingga kita berkuasa. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas keuangan, berkuasa atas keluarga, berkuasa atas anak, ya. Tetapi kuasa itu tidak semena-mena. Ada term and condition-nya. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, kita berkuasa sebagai kepala rumah tangga, betul. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suami, jangan tanduk suamimu. Ya, kan begitu. Tapi hai suami, sayangilah istri. Hai anak-anak, dengarlah ajaran bapak ibumu, kan begitu. Tetapi orang tua jangan sakiti anakmu. Ada term and condition. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah banyak di antara kita yang gak pernah merasa kita itu mempunyai kuasa. Halo? Banyak di antara kita yang tidak merasa kita itu sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Apa sih bahan buktinya bahwa kita diberikan kuasa oleh Tuhan? Baik, kita baca di dalam Matius 28. Apa yang dikatakan di sana? Ya, kalau boleh dihafal. Segala kuasa di mana? Di mana? Di langit dan bumi. Pertama, kita harus sadar ya bahwa setelah Yesus turun ke bumi ini, langit dan bumi sudah disatukan kembali. Amin. Tidak ada batas lagi antara langit dan bumi. Ya, kemuliaan Allah turun. Sempat hilang nggak dulu kemuliaan Allah? Ya, sempat hilang. Ya. Saya ke belakang sedikit. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kenapa sih kita dibuat segambar dan serupa dengan Allah? Halo? Kenapa? Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Supaya kita berkuasa, itu dulu. Sebenarnya pada waktu kita diciptakan, kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menguasai langit dan bumi ini, mengelola bumi ini. Tetapi kenapa kita fail? Ya memang kita menyalahkan pertama ya nenek moyang kita Adam dan Hawa, karena dia tidak hidup dengan ketetapan Allah. Ketetapan Allah apa sih pada waktu itu? Sederhana loh. Semua pohon di tempat ini, ya, di Firdaus ini, ya boleh engkau makan. Tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan engkau makan. Kalau engkau makan, pasti mati. Bukan cukup mati, binasa. Binasa itu lebih daripada mati. Coba bayangkan. Ya. Padahal kalau kita ingat ya, bagaimana Tuhan pertama menyiapkan segala sesuatu yang terbaik loh untuk manusia. Gak usah kerja, tinggal makan, tinggal ambil. Kalau sekarang kan kita, Pak, Bapak kan harus kerja ya buat makan. Benar gak Pak? Kecuali Bapak udah banyak simpanan. Maksudnya uang Pak, bukan simpanan yang lain. Gak perlu kerja, ya tinggal ambil. Tapi lama-lama juga simpanan habis. Habis. Berapapun simpanan kita pasti akan habis. Dan oleh karenanya kita perlu tetap bekerja. Nah kita kembali. Jadi bagaimana manusia itu kok gagal? Kegagalannya cuma satu. Ya, karena tidak melakukan ketetapan Allah. Dia fail sebagai
manusia. Padahal tahu nggak artinya manusia? Manusia itu dari bahasa Sanskerta, manas. Manas itu artinya pikiran. Jadi manusia itu makhluk yang berpikir, tahu yang baik dan yang jahat. Kira-kira nih, mohon maaf, Bapak punya mobil, Pak? Punya motor? Punya ya motor ya, oke. Ada lampu merah, Pak. Bapak boleh langgar nggak? Kenapa? Karena sudah ada ketentuan. Kalau lampu merah berhenti, kalau lampu kuning hati-hati, kalau lampu hijau jalan. Betul ya Pak ya? Kira-kira Adam tahu nggak sih larangan Tuhan? Kenapa dia melakukan pelanggaran? Padahal tahu loh. Akibatnya tahu nggak? Tahu. Akan binasa. Tahu. Tetapi sudahlah, ini kan sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Kadang-kadang banyak mempermasalahkan. Wah, perdebatan di antara para teolog. Ya, kenapa kok Adam melanggar padahal dia tahu? Ya. Tapi yang jelas, Allah kita itu maha baik dan maha pengampun. Amin. Sampai dengan saat sekarang ini, 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, kalau kau mengaku dosa, ya Tuhan itu baik. Ya, kita akan disucikan dan diampuni seluruh dosa kita. Enak kan jadi kita orang Kristen? Ya, tinggal datang mengaku dosa. Tetapi yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana kuasa itu bisa dijalankan di muka bumi ini. Ternyata Allah tidak berhenti sampai Adam. Kemudian dia mengutus sekali lagi. Siapa? Nuh. Nuh dia harapkan ya untuk jadi representative of God di bumi ini. Ya. Kenapa? Karena kita tahu kan ceritanya. Bagaimana kejahatan di muka bumi ini sudah sangat-sangat luar biasa. Sehingga Allah membinasakan seluruh bumi ini dan hanya menyisakan satu keluarga yang namanya Nuh. Pertanyaan saya sekarang, apakah Nuh berhasil menjalankan kuasa untuk mengelola bumi ini? Pak Pendeta? Gagal ya? Sama di taman juga. Dia adalah seorang petani anggur yang sangat berhasil dan petani yang pertama di dunia ini. Tetapi keberhasilan Nuh ya tidak menjadikan dia bersyukur kepada Allah seperti Pak Yuki katakan tadi, bersyukur. Nuh tidak bersyukur. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Ada yang tahu? Mabuk dia. Mabuk dia. Ya, bahkan sampai telanjang. Nah, apa akibat ketelanjangan daripada? Dulu juga pertama Adam telanjang. Ya, pada saat berdosa dia malu. Dia memakai jawab. Nah, ini juga Nuh kembali telanjang. Ya, bahkan terjadi malapetaka. Malapetakannya apa? Seorang anaknya di antara 3, Sem, Ham, dan Yafet, seorang namanya Ham, melihat ayahnya telanjang. Dan apa yang terjadi? Nuh mengutuk anak ini Ham. Inilah bapak Kanaan. Makanya tanah Kanaan sebenarnya tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Tetapi aneh ya, Tuhan nanti kirim ya, bangsa Israel ke tanah Kanaan supaya apa? Nah, ada cerita lain lagi. Ya, kita lupakan Nuh lah. Ya, kita lupakan Nuh. Kemudian karena gagal kan untuk jadi the representative of God. Dikirim lagi siapa? Musa. Belum dong Pak, kok Musa? Abraham dulu. Ya kan? Abraham dulu. Ya, diapain Abraham? Ada covenant. Ya, antara Allah dengan Abraham. Kalau antara kita Pak, namanya agreement. Ya, jadi agak beda sedikit ya. Dan kalau ada janji kepada diri kita sendiri namanya komitmen. Ya, jadi ada covenant, ada agreement, dan ada komitmen. Nah itu nanti kita bicara hukum kasih. Salah satu syarat nanti untuk kita berpuasa. Ya. Nah, pada waktu Allah menetapkan Abraham dijanjikan apa? Masih ingat? Keturunan. Keturunanmu seperti di mana? Bintang di langit dan pasir di laut. Lebih banyak mana bintang sama pasir?
Laut. Kalau Tuhan bilang seperti look like, ya, bintang sama pasir, pasti jumlahnya sama. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Nah, kita kembali, apa yang gagal, ya, dalam kehidupan Abraham untuk melakukan ketetapan Allah, untuk menjadi the representative of God di muka bumi ini? Ada yang tahu? Iya, dia Apa? Abraham mengaku istrinya adiknya. Oh iya, salah satu ya Bu ya. Tapi yang paling fatal apa? Dia mengambil Hagar, ya, yang adalah pembantunya. Yang ngasih siapa Bu? Allah atau istrinya? Istrinya sendiri yang menyodorkan. Makanya istri hati-hati ya, jangan menyodorkan pembantu sama suamimu. Bisa terjadi Hagar kedua lagi. Karena Anda tahu akibatnya apa? Akibatnya sampai detik ini masalah ini belum kelar. Ada yang orang Belanda? Kelar itu belum selesai. Belum selesainya apa? Keturunan Ismail dan keturunan Isa, ya, sulit sekali disatukan. Tetapi saya mau katakan, apakah keturunan dari Ismail ini diberkati? Secara duniawi sangat amat diberkati. Lihat negara-negara Arab sana minyak. Bapak, Ibu sering ke mall? Siapa di sini yang suka ke mall? Adek, suka ke mall enggak? Suka ya? Mall mana yang paling besar di dunia? Ayo. Saya mau tahu. Hah? Ada yang tahu? Dubai. Dubai mah kecil Pak, berapa hektar cuma? Ya. Di Iran 32 hektar. Itu mall doang. Bayangin jalan kaki kita mungkin sehari semalam belum selesai. Ya. Mereka sangat diberkati sampai detik ini secara finansial. Tetapi secara rohani siapa yang diberkati? Anak Ismail, keturunan Ismail. Kitalah yang diberkati secara rohani. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dan ini cikal bakal ini yang harus kita pupuk, sehingga kita berkuasa atas langit dan bumi. Dan pada saat kita berkuasa atas langit dan bumi, kita juga berkuasa atas finansial. Kita juga berkuasa atas sakit penyakit. Kita berkuasa atas keluarga. Ini luar biasa loh. Pak Bu, tapi Pak saya udah tua. Umur saya sudah 70 tahun. Ingat. Baru Musa. Musa dipanggil umur berapa? Berapa? 80 tahun. 80 tahun. Tapi 80 tahun saya yakin Musa jalannya masih tegak. Gak kayak kita begini udah 80 tahun. Musa masih tegak. Dan Musa adalah orang yang sangat istimewa di mata saya. Makanya disertasi saya dulu tentang Musa. Kenapa Musa begitu hebat? Bayangkan dia 40 tahun di istana. Di istana diapain sih? Dia ajarin hal-hal yang terbaik. Kalau Pak Doni ini anak raja, ya, raja beneran nih, ya, raja Inggris misalnya, pasti dikasih pendidikan yang paling hebat, betul nggak? Nggak mungkin dikasih di ece-ece taman kanak-kanak di Rawasari, enggak, ya, pasti di Menteng kali kan, ya, sorry bukan gitu. Tetapi artinya saya mau berbicara sebagai anak raja, dia kan anak raja kan, diangkat kan, ya kita nggak usah ceritain itulah, ya kan, pasti semuanya gue udah tahu bahwa Musa itu diangkat oleh keluarga Fir'aun menjadi anak. Selama berapa dia hidup di sana? 40 tahun. Tetapi ada rancangan Tuhan lain terhadap kehidupan Musa. Dia akhirnya karena membunuh dibuang ke Midian. Berapa tahun di Midian, Pak? Bu? 40 tahun lagi. Ngapain? Menggembala kayak Pak Doni menggembalakan di sini. Pak Doni ada berapa lama menggembalakan di sini?
1 tahun lebih. Baru 1 tahun, harus 40 tahun Pak. Ya kalau jadi Pak Doni sekarang umurnya 20 kan? Iya. Baru 60 kan? Masih. Ya, jadi Bu Amika juga santai-santai. Ya, 40 tahun di Midian, belajar sampai suatu kali dia melihat ada belukar yang terbakar tetapi tidak habis. Wow, di situ mulai. Tanggalkan kasutmu karena tempat ini kudus. Nah ini salah satu syarat nanti untuk kita berpuasa. Ya sedikit-sedikit dulu saya ambil. Ya, saya dikasih waktu berapa? 6 jam di sini kan? Nah, saudara-saudara, kita lihat bagaimana juga perjalanan Musa. Tetapi pernyataannya, apakah Musa berhasil menjalankan ketetapan Allah? Gagal lagi. Kegagalan Musa sederhana loh. Ya, dia cuma mau suruh ngomong, batu keluar dong, gitu ya. Dia pukul. Ya, gara-gara itu doang. Ya, dia nggak masuk ke dalam tanah kan. Jadi perhatikan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau saya bicara hamba Tuhan, bukan Pak Doni aja, Bapak juga, Ibu juga, dan semua adik-adik semua ini hamba Roh. Amin. Ya, hamba itu artinya apa sih? Hamba itu budak. Kita ini budaknya Allah. Jadi kalau Allah perintahkan apa aja, kita harus turut. Itu hamba. Nah nanti, enggak, sekarang kita jadi anak, gitu kan? Boleh aja, ya. Tapi pada saat kapan Anda menjadi anak dan pada saat kapan kita menjadi hamba, kita harus tahu diri. Tapi yang buat saya yang teristimewa adalah pada saat Tuhan Yesus memberi kuasa kepada saya. Kuasa apa itu? Nah, kita dengar di dalam Matius 28. Baru masuk ke intinya nih sekarang. Di dalam Matius 28 boleh ditampilkan ayat 18, 19 dan 20. Yesus mendekati kepada mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala apa? Kuasa di mana? Di surga dan di bumi." Pertanyaan saya, kuasa ini diterima dari siapa? Halo? Diterima dari siapa? Oke, kalau lupa, ya, saya mulai dulu dari 2 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Bapa, dari mana segala sesuatu itu berasal, dan untuk Dia kita hidup. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dari mana segala sesuatu dijadikan dan untuk Dia kita hidup. Jadi saudara-saudara harus mengerti ya siapa Bapa dan siapa Anak. Mengapa di perjanjian lama kata Tuhan huruf besar semua? Kenapa di perjanjian baru kata Tuhan T-nya aja yang besar? Saudara tahu Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Hai Israel, Tuhan Allahmu Tuhan yang Esa. Esa itu artinya satu. Cuma satu, yaitu Yahweh. Tetapi Yahweh ini pasti punya firman dan pasti punya roh. Nah, pada saat firman-Nya turun ke muka bumi ini, Dia disebut Tuhan atau Adonai. Jadi waktu Tuhan Yesus turun ke bumi pakai tubuh manusia, itu Adonai, Tuhan, huruf kecil T. Tetapi bukan berarti T yang kecil sama yang besar ini berbeda. Tidak. Memang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan karena dia adalah firman Allah. Ini penting sekali pengetahuan kita tentang ini, ya. Karena kalau kita tahu, ini ada ilmu 1 menit yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara. Mau? Bagaimana kita menginjil dengan gampang?
Ada yang sebelah kiri kanannya masih Muslim? Saya Muslim dulu. Gambarnya saya Kristen dulu. Saya baru tahun 94 saya bertobat. Dulunya saya khatam Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, dan Ijma. Ya. Tetapi pada saat saya tahu ilmu saya cuma mentok plafon, untuk lewat plafon, ya saya perlu Kristus. Makanya saya jadi Kristen. Beri tepuk tangan dulu. Saudara, ini saya kasih ilmu 1 menit dulu ya. Sebelum kita masuk ke kuasa ya, Pak. Siap menerimanya? Ayo kita angkat dulu tangan kita dua-dua. Tiga ya, 3 jari naik ke atas. Ini nggak main-main nih, ya. Kalau yang nggak angkat 3 jari nggak dapat duit. Oke, yang pertama di dalam Islam ada Allah, betul? Di kita ada siapa? Ada Allah. Oke, ibu jangan turun tangan. Ya. Yang kedua, ya, di Islam ada kalimatullah, ya. Di Kristen ada firman Allah. Ketiga, di Islam ada Rahulullah, di kita ada Roh Kudus. Jadi bedanya di mana? Bedanya ada. Di sini kalimatullah itu nuzul dari Al-Quran. Boleh turun tangan, kecapean juga nanti. Ya, kita firman Allah itu nuzul jadi daging. Jadi manusia. Jadi Isa Al-Masih itu tidak bisa samakan dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau mau disamakan dengan Al-Quran, kalau mau, ya kan? Karena sama-sama firman Allah. Nah, dunia ini dijadikan oleh firman atau oleh Allah? Oleh Allah melalui firman-Nya. Di sini juga sama. Oleh Allah melalui kalimatullah. Kun fayakun. Tuhan bersabda. Allah itu bersabda. Jadilah bumi maka jadi. Kemudian apa yang memelihara dunia ini sampai sekarang? Rahulullah. Kita Roh Kudus. Nah, jadi saya tinggal di daerah Duren Sawit yang penuh dengan kaum muslim. Waktu saya jelaskan ini, dia bilang gini, oh kalau gitu Pak Anang Kristen yang benar. Jadi saya nggak pernah diganggu. Saya mau beribadah. Gampang kan? Bisa nggak kira-kira menjelaskan ini kepada saudara? Susah ya? Nggak berani ya? Makanya kita harus punya kuasa. Nah, kembali kepada kuasa ini. Oke. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. 19-nya. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan apa? Ajarlah mereka. Ingat ya, kita jangan membaptis orang sembarangan, Pak Doni. Setelah kita membaptis, ingat kita punya kewajiban untuk mengajar. Dan Pak Doni ini pengajar yang hebat. Kemarin saya ikut Zoom, saya kaget. Yang ikut 126 orang. Sampai layar komputer saya nggak muat. Paling muat berapa sih? 10 ya? Iya. Atau 15? 5 ini 126 orang loh. Ini pendetamu ini hebat loh. Ya. Jangan lihat dari potongannya. Kalau potongannya memang potongan konglomerat. Tapi jahitannya jahitan pendeta. Luar biasa ya. Saya kagum dengan manusia satu ini. Ya, kenapa saya sebutnya? Karena memang dia manusia kok. Ya kan? Nah, saudara-saudara, yang terakhir, ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada, dan ketahuilah, nah ini aku suka. Ayo kita baca-baca. Aku apa? Menyertai kamu senantiasa kepada akhir sampai. Kalau saya lebih suka sampai akhir zaman. Artinya kita disertai oleh Tuhan sampai akhir zaman. Tapi siapa yang disertai oleh Tuhan? Ada term and conditionnya. Halo. Artinya begini. Allah Bapa pemberi kuasa, kasih kuasa kepada Kristus. Kemudian Kristus kasih kuasa lagi kepada kita. Kalau enggak kita nggak disuruh pergi. Betul enggak? Ini Pak Doni kalau melakukan penginjilan dan Pak Yuga juga melakukan penginjilan, ya, sadarlah bahwa Anda memegang surat kuasa substitusi.
Kalau di dalam hukum itu surat kuasa suci, artinya pengganti. Kita menggantikan kedudukan Kristus, ya. Untuk apa? Memberitakan. Artinya kalau kita bicara, ya baptislah, ya ajarlah, artinya kita harus menjadi terang dan garam. Bukan cuma baptis air celup-celup begitu, bukan. Tapi jadikan orang-orang itu takut akan Tuhan. Dan hidup di dalam kekudusan. Nah ini sudah apa? Term and conditionnya. Ya, yang terakhir kita akan bahas 1 Petrus 1 ayat 16. Dari 15 dulu lah. Bisa ditampilkan? 1 Petrus 1 ayat 15 dulu. Kita lihat term and conditionnya apa, supaya kita bisa pemegang kuasa. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Kudus di dalam all your activity. Ya, seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kita kudus bukan hanya di gereja aja sekarang, no. Ya, dari setiap langkah kita, setiap tarikan nafas kita, setiap kegiatan kita. Tidak hanya kita dipanggil sebagai pendeta, tapi mungkin kita juga dipanggil sebagai ibu rumah tangga. Mungkin kita dipanggil sebagai murid. Apapun sekarang, ya status kita, kita harus hidup di dalam kekudusan. Karena ini syarat mutlak. Tuhan gak minta apa-apa. You tahu kenapa bangsa Israel sampai dengan saat sekarang ini belum selesai bermasalah dengan Tuhan? Ada yang pernah bertanya? Siapa pagi ini yang mendengar berita tentang Israel? Ya, bagaimana dengan Hamas? Bagaimana Perdana Menterinya diadili? Kenapa bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Allah masih bermasalah dengan Allah? Tahu masalahnya bangsa Israel? Saya cerita sedikit ya. Masih punya waktu saya kata? Iya. Boleh ya? Zaman pada waktu Yosua diperintahkan untuk menyerang Jericho. Tahu kan Jericho ya? Itu loh sebelah sananya Rawasari. Mereka perang atau Allah yang perang? Allah yang perang. Masa iya tembok cuma di tweet-tweetnya pakai apa ya? Sini nggak ada ya? Apa namanya? Trompet, gendrang dan segala macam, rubuh loh. Hah? Saya mau coba juga ya, saya kelilingin ini rubuh nggak di gereja? Ini cuma artinya Allah sendiri. Dan Allah perintahkan pada waktu itu bunuh semua, nggak ada yang tersisa. Allah sadis sih. Ada bayi, padahal katanya bayi, oh dia nggak salah kan? Enggak, Tuhan perintahkan bunuh. Binatang juga bunuh, semua nggak boleh ada yang tersisa dan nggak boleh ada yang dibawa. Menang nggak? Yosua menang. Siapa yang dibunuh? Bangsa Kanaan. Tetapi apa betul itu gnostik? Itu cuma cerita hiperbola kalau menurut saya. Kenapa? Karena ternyata bangsa Israel masih kawin-mengawin dengan bangsa Kanaan. Dan apa akibatnya waktu kawin mengawin dengan bangsa Kanaan? Hidup mereka tidak kudus seperti yang Tuhan inginkan. Apa yang dilakukan bangsa Kanaan pada waktu itu? Yang pertama dari sisi moralitas. Mereka seks bebas. Jadi siapa di sini yang seks bebas? Dia adalah orang Kanaan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari sisi moralitas, terutama di bidang seks. Kalau di kita 1 Tesalonika 4 ayat 4 kata, seorang suami hanya boleh mempunyai satu istri. Dan seorang istri hanya boleh mempunyai satu suami. Dulu juga saya bandel, Bu. Ibu Amika juga tahu saya nakal. Tetapi pada saat saya bertobat, saya harus bertobat 100%. Saya harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ibu tahu berapa tahun saya diproses oleh Tuhan? Enggak sebentar, 22 tahun. Dan pada tahun-tahun belakangan ini saya merasa Tuhan kasih kuasa kepada saya. Dulu secara finansial memang saya hebat. Mobil apa yang tidak saya pernah punya. Sampai Lamborghini pun juga saya pernah. Dan istri saya nggak tahu 10 tahun kalau saya punya Lamborghini. Bayangin. Ini benar. Ini cerita benar. Ya. Saya punya tanah cuma di depan yang sekarang kantor saya. Kalau ibu besok hari Senin ya,
ada yang berangkat ke LP. Nah, kantor saya depan LP persis. Namanya Wisma An. Itu istri saya 4 tahun nggak tahu. Nggak tahu kalau itu tanah saya. Coba bayangkan kalau ibu, Bu Amike, kemudian tahu nih Pak Doni punya tanah, ya kira-kira marah nggak ya? Enggak ya? Alhamdulillah. Tapi ini suatu fakta. Ya, saya diproses oleh Tuhan luar biasa. Bukan enak loh diproses oleh Tuhan. Enggak enak, Bu, makanya jangan. Ya, mendingan dari sekarang keluar dari tempat ini kita bertobat. Amin. Amin. Yes. Ya. Karena bangsa Israel pada akhirnya apa? Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari sisi yang pertama moralitas. Dari sisi ritual, mereka juga tidak seperti orang-orang pilihan Allah. Dia sama mengorbankan anak sulung. Itu bangsa Kanaan. Dan ini berlanjut terus. Ya, berlanjut terus sampai Daud. Ya, Daud pun juga sama. Bayangkan, Bu, Daud udah punya istri, ya ratu ya, masih ngintip loh. Kok raja kerjaannya ngintip. Nah, Daud waktu itu hebat di medan perang, tetapi pada saat dia santai-santai di sotong itu di apa ya? Di lantai 2 gitu ya. Hah? Di lantai 2 kan begitu kan? Lihat siapa yang lagi main? Siapa? Betseba. Istrinya siapa? Uria. Aduh, ini jangan dibayangin ya, jangan dibayangin Betseba lagi mandi. Ya, tapi bayangkan bagaimana sikap daripada seorang yang namanya Daud. Dia kan seorang raja. Ya, penuh dengan kemuliaan, dihormati orang, ya kan? Padahal kan dia bisa pilih cewek-cewek yang lainnya, Dek. Bisa nggak? Sebagai seorang raja pada waktu itu loh, ya jangan sekarang. Kalau kita kan sekarang ada di 1 Tesalonika 4 ayat 4. Kalau dulu boleh-boleh aja, ya. Makanya kok orang pada ributin Nabi Muhammad istrinya 4. Daud juga banyak istrinya, apalagi Salomo. Ya, Salomo itu sampai 700 istri yang sah, 300 gendam. Ya. Tapi saya mau ingatkan, Daud umurnya berapa Pak? Tahu? Waktu ingat. Enggak tahu. Mazmur 90 ayat 10, pas 70 tahun. Salomo, Bu, ada yang tahu? Usianya berapa? Lebih tuaan saya 2 tahun daripada Salomo. 65 dia udah mati. Tahu matinya kenapa? Enggak ada yang tahu lagi? Enggak ada sih di dalam Alkitab. Istrinya 1000, dia masuk angin dikerokin sama 1000 istri, mati dia. Enggak, itu di luar ya. Enggak ada cerita itu. Yang saya mau jelaskan di sini bagaimana manusia pilihan Allah ini telah gagal. Ya. Sampai pada akhirnya kemarahan Tuhan ya mengizinkan bangsa Israel dibuang ke Babel. Ya. Dibuang sebagai apa? Sebagai budak. Bayangkan. Ada 20 raja di utara dan 20 raja di selatan. Kerajaan Israel, kerajaan Yehuda. Ya kan? Ini keturunan dari siapa? Dari Salomo. Dari 20 raja, 40 raja ini tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Allah. Semuanya dibuang ke Babel. Anda tahu dibuang ke Babel suruh ngapain? Kerja paksa. Selama berapa tahun? 70. Tuhan izinkan, yes. Tapi Tuhan itu maha baik. Dikembalikan lagi bangsa Israel ke tanah Kanaan. Ya, Anda bisa baca itu di dalam dari Yesaya sampai Maleakhi. Ya, ada yang selesai baca Alkitab di sini alun? Hah? Sudah ya? Kalau yang belum selesai belajar sama Pak Doni. Pak Doni punya teknik dan metode bagaimana menyelesaikan Alkitab hanya dalam waktu 66 jam. Iya kan? Ya, kalau Pak Doni belum tahu nanti belajar dari saya. Ya, ini benar. Ya. Nah, kita harus bagaimana kita mentaati ketetapan Tuhan. Kalau enggak, ya, bayangkan bangsa Israel setelah dari Babel kembali untuk membangun bait Allah.
Tapi singkatnya, kalau saya cerita ini sampai malam nih, nggak selesai. Ya toh? Tapi singkatnya, bangsa Israel kemudian ya dalam kelaparan dibuang kemana? Dibuang kemana? Ada yang tahu? Mesir. Berapa tahun, Pak? Hah? Jangan di-korting dong, Pak. 430 tahun. Jadi tambah 70 udah berapa? Udah 500 tahun, Ibu. Kita dijajah berapa tahun? 350 tahun aja udah bikin kita, bangsa kita bodoh, ya kan? Apalagi ini 500 tahun. Sudah selesai bangsa Israel dengan Tuhan? Belum. Balik lagi dia ke tanah Kanaan Israel. Dan apa yang terjadi? Dijajah lagi oleh bangsa siapa? Roma. Berapa tahun? Ada yang tahu? Ibu ada yang tahu? Makanya bacaan kita 600 tahun. Bayangkan 1100 tahun bangsa ini dijajah oleh orang asing. Padahal dia bangsa pilihan. Ini bangsa pilihan Allah aja dibuat begitu oleh Allah karena tidak mengikuti ketetapan-ketetapan Allah. Apalagi kita, Pak. Kita ini cuma cangkokan. Tapi beruntung, ya. Karena bangsa Israel lah yang tidak mengikuti ketetapan Allah, keselamatan itu sampai kepada kita. Amin. Beri tepuk tangan dulu. Kalau enggak, kita ini tetap hidup dalam keberdosaan dan kita tidak pernah mengenal Yesus. Baik, saudara-saudara yang terkasih, syaratnya adalah kita harus kudus pribadi masing-masing pribadi. Ya, anak muda, jaga kekudusan hidupmu. Ya, selama masih muda, jangan kau mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, dengan menikmati seks yang hanya dalam sekejap. Ini saya tekankan kepada anak-anak muda. Ya, karena sekarang ini sangat mudah anak-anak muda untuk jatuh ke dalam seks. Padahal hidup kudus adalah hidup yang ditentukan oleh Tuhan. Tanpa kekudusan, Pak, bangsa Israel sampai kapanpun, saya nggak tahu. Ya, kalau bangsa Israel tidak mengikuti ketetapan Allah, tidak akan selamat. Dia tahu dosa yang paling besar apa? Kalau kita baca di dalam Yohanes 16, ya, katakan begini, lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus datang. Dan pada saat Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dunia akan 3 hal. Apa yang pertama? Akan dosa. Dosanya apa? Dosanya adalah karena mereka tidak mengenal aku kata Kristus. Jadi dosa besar itu bukan perzinahan, bukan pembunuhan, bukan korupsi, tetapi tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dosa paling besar di dunia. Makanya kita diminta untuk menginjil. Menginjil ini memberitahukan, orang-orang di dunia ini, ya, akulah jalan keselamatan dan hidup, itu yang dikatakan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat datang ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Siapa di dunia ini yang berani berkata seperti itu? Hanya satu, Tuhan Yesus. Dan oleh karena kita yang diberikan kuasa, ya, kita harus melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Menginjil adalah tugas pokok kita. Buat saya, lawyer, itu cuma buat cari makan doang. Tetapi tugas saya pertama dan utama adalah bagaimana ya terang ini bisa sampai kepada yang masih gelap. Amin. Apakah kita mau berkomitmen? Nah, komitmen itu artinya janji kepada diri sendiri. Ya Tuhan, jadikanlah aku kudus supaya aku menerima kuasa darimu, supaya aku berkuasa. Ingat loh, kalau berkuasa ya seperti sekarang Pak siapa namanya presiden kita? Dia berkuasa enggak? Kalau dia menyatakan perang enggak? Perang. Ya kalau dia perintahkan kirim susu ke rumah ibu-ibu, dikirim enggak? Dikirim. Itu kuasa. Kita juga sama. Kalau kita pegang kuasa dari Allah, sesuatu yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Tetapi dengan syarat kita harus kudus. Apa itu kudus? Sekali lagi, kudus itu mengandung 2 arti. Yang pertama adalah kudus suci, terutama dalam moralitas. Jadi orang Kristen itu nggak gampang, Pak. Sangat-sangat sulit, Pak. Bayangkan kalau orang bilang, ya, orang itu dibilang zina, itu kalau udah berhubungan seks. Betul? Ya, dalam undang-undang juga demikian. Tapi kita enggak loh. Saya melihat perempuan lain
dan saya mengingininya, ya, saya sudah Berzina. berzina. Bayangkan, begitu beratnya kita hidup sebagai seorang Kristen. Dan oleh karena jaga kekudusan, jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga otak kita, pikiran kita. Ya, setiap langkah, makanya saya suka lagu ini. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tapi pada saat kapan kita diatur langkah kita? Yaitu pada saat kita obey to the God rule. Oke? Kita benar-benar hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah. Dan pada saat kita dikuduskan. Jadi yang pertama moralitas, yang kedua ritual. Secara ritual juga kita harus kudus. Ya. Kita ke gereja ini kita harus persiapan diri. Siapa yang ke sini nggak berdoa dulu? Saya biasa jam 3 subuh udah bangun. Saya berdoa dulu sebelum ke sini. Sebelum saya berkhotbah, saya udah berkhotbah dulu. Ya, di dalam diri saya sendiri, baru saya berkhotbah di sini. Jadi 2 kali khotbah saya dapat. Pertama khotbah terhadap diri saya sendiri, baru saya khotbah untuk saudara-saudara. Amin. Kira-kira seperti itu firman Tuhan pagi ini. Ya, jadikanlah kita semuanya kuasa-kuasa Allah dan mempunyai kuasa atas langit dan bumi. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau akan menguduskan kami, sehingga kami layak untuk menerima kuasa dari-Mu. Dan kami dapat bertindak mengatasnamakan Engkau. Dan jadikanlah kami murid-murid-Mu yang taat akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin.